Selamat siang semuanya. Kembali bersama saya Lena. Uh, Tadi pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari jenis-jenis jamban dan penampungannya. Pada bagian ini saya akan menyampaikan terkait pemanfaatan jamban. Mungkin teman-teman agak bertanya-tanya gitu ya, kenapa ini kok penting banget. Untuk diketahui bahwasannya sanitasi yang buruk atau pengelolaan tinja yang buruk itu adalah selama ini merupakan penyebab nomor dua kematian bayi di Indonesia. Selain masalah-masalah lainnya seperti eh, stunting atau kekerdilan dan lain-lain ya. Oleh karena itu, kalau kita tidak memperbaiki keadaan ini, maka kita ikut bertanggung jawab atas kondisi yang ada. Jadi saya meminta teman-teman untuk mengikuti pelatihan ini dengan serius agar dapat melakukan pengambilan data dengan benar untuk mendapatkan gambaran bagi kita yang tepat, ya, untuk mendapatkan umpan balik yang tepat. Oke, saya akan membagikan layar tentang uh, pertanyaan selanjutnya dengan kode USAN atau Use of Sanitation, yang artinya pemanfaatan sarana sanitasi. Di sini ada 18 pertanyaan dari USAN 1 sampai dengan USAN 18. Tadi di pertanyaan yang terkait SAN 1 ya, akses sanitasi, ada pertanyaan apakah Anda memiliki toilet atau tidak, menggunakan toilet atau tidak. Nah, jika tadi responden menjawab menggunakan toilet, apapun kondisinya ya di antara empat ini, maka akan uh, responden akan mendapatkan pertanyaan USAN 1. USAN 1. Tanya dan amati, apakah toilet dimanfaatkan sebagai toilet? Ini maksudnya apa? Teman-teman nanti lihat, kalau misalnya pemilik rumah menyampaikan, iya, saya punya toilet pribadi. Kita minta izin, bolehkah saya lihat toiletnya? Kemudian lihat apakah mungkin toiletnya itu ternyata ya ada sih toilet tapi misalnya dipakai untuk gudang misalnya ya, atau untuk menyimpan alat-alat kebersihan, atau misalnya nggak ada airnya, kelihatan lama nggak dipakai, atau misalnya ketutup jaring laba-laba dan sebagainya. Jadi apakah toilet dimanfaatkan sebagai toilet? Jawabannya straightforward, iya atau tidak. Kemudian jika responden menjawab iya, maka akan mendapatkan pertanyaan selanjutnya. Fungsi toilet. Apakah toilet berfungsi sebagaimana dimaksudkan? Ciri-ciri berfungsi apa? Ya, misalnya nggak mampet, ada air untuk menyiramnya, dan sebagainya ya. Jawabannya iya, tidak, atau tidak tahu. Tidak tahu karena misalnya dari pengamatan saja tidak bisa disimpulkan. Kemudian, jika toilet dimanfaatkan sebagai toilet, maka pertanyaan pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat dinding dan pintu toilet? Ya, ini bisa pintu kayu, bisa mungkin hanya kain gitu ya. Maksudnya korden misalnya. Ini terkait dengan sebenarnya dengan privacy ya. Apakah pengguna itu merasakan privasi atau tidak? Ini dilihat apakah ada dindingnya atau tidak. Atau misalnya ada pintu tapi bolong-bolong. Pokoknya dijawab iya atau tidak. Kemudian uh, tanya dan amati. Apakah toilet bebas dari sisa tinja di dudukan jamban, dinding, dan lantai? Ini berarti diamati apakah misalnya ada bercak-bercak coklat dan sebagainya. Mohon untuk diketahui bahwa di sini kita tidak boleh mempermalukan responden. Jadi kita harus berhati-hati ketika menanyakan pertanyaan tersebut. Kita amati toiletnya, lihat sendiri apakah kondisinya kotor atau tidak. Kemudian uh, urusan 5, sisa bahan pembersih. Tanya dan amati, apakah dudukan jamban bebas dari bekas bahan pembersih? Tisu, batu, stick misalnya ya, stick kayu. Mungkin kita ketawa tapi sebagian orang mungkin di rumahnya ada yang kekurangan air. Misalnya kalau kemarau sumurnya kering, nggak ada air, mungkin hanya pakai tisu. Nah, dilihat apakah si bahan-bahan ini uh, menutupi toilet atau berceceran di toilet atau tidak.
Jawabannya straightforward, iya atau tidak. Kemudian pertanyaan nomor 6 adalah uh, apa yang Anda gunakan untuk membersihkan diri atau cebok? Misalnya nggak ada gitu ya, atau pakai tisu. Ini biasanya orang barat ya, cuman pakai tisu toilet misalnya. Atau ada yang pakai air, atau dua-duanya misalnya pakai air dan tisu toilet, atau mungkin ada yang pakai tanah, lumpur, rumput, batang kayu ya, tongkol jagung, batu, abu. Ini bisa ya, bisa satu rumah mungkin musim kering nggak ada air, daripada jauh-jauh ke MCK mereka pakai bahan yang ada. Ini kalau nggak tahu bisa ditanyakan. Saya tanya di sini air selalu ada nggak? Nah kalau pas nggak ada, bebersihnya bagaimana? Itu ya. Kemudian, apakah Anda menggunakan air dalam toilet? Pilihannya tidak pakai air misalnya, atau iya, tapi hanya untuk cebok saja, atau iya untuk mengguyur, ya. Ini misalnya hanya untuk mengguyur, tapi ceboknya pakai tisu gitu. Atau iya untuk cebok dan mengguyur. Kemudian lokasi air. Jadi ya kalau misalnya nanti di nomor 7 ini pertanyaan apakah menggunakan air itu jawabannya ya, ya, ya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, nah, airnya itu tersedia dalam toilet atau tidak? Misalnya tidak ada, atau iya, ada di dalam toilet. Misalnya ada keran gitu ya. Atau iya, tapi nggak ada di dalam toilet. Melainkan dalam jarak kurang dari 10 meter dari toilet. 1 meter itu kira-kira 3 langkah, berarti 10 meter 30 langkah. Ini teman-teman, tolong dicek berapa langkah jarak dari toilet ke sumber air. Nah, kalau lebih dari 30 langkah, ya mungkin di sini ya. Atau lebih dari eh, 25 meter gitu ya. 25 kali 3 berapa? 75 langkah. Atau bayangannya apa? Mungkin satu ruangan lebarnya 5 meter gitu. Apakah dia lebih dari 5 blok gitu ya? Lebih dari 5 ruangan. Jauh keluar misalnya harus mengangkut air gitu ya. Kemudian tentang privacy. Tanya dan amati apakah toilet menyediakan privacy. Ini apakah bisa dikunci, tembus pandang, berlubang atau tidak. Karena masalah sanitasi ini juga merupakan masalah dasar ya, hak asasi, harga diri. Jadi sebetulnya penggunaannya juga, maksudnya privasi penggunanya itu juga menjadi penting. Kemudian, eh, pertanyaan selanjutnya adalah terkait keamanan atau kemudahan. Apakah saat ini semua orang dalam rumah tangga, maksudnya rumah si responden ya, anggota rumah tangga responden yang kita tanyai, dapat menggunakan toilet dengan mudah, aman, dan mandiri? Iya atau tidak? Maksudnya, uh, kalau orang mungkin jompo harus dibantu orang, berarti jawabannya tidak. Kalau bisa menggunakan toilet dengan sendiri, iya. Kalau ada anak kecil misalnya yang usia 1 tahun, 2 tahun nggak bisa pakai toilet sendiri, maka tidak. Karena di sini pertanyaannya adalah, apakah saat ini semua orang dalam rumah bisa menggunakan toilet dengan mudah, aman, dan mandiri? Kemudian, jika menjawab tidak, maka pertanyaan akan otomatis dari urusan 10 ke urusan 11. Kalau jawabnya iya, tidak akan menemukan pertanyaan urusan 11. Nah, jika dijawab tidak, jika tidak, mengapa? Nah, ini silakan dipilih bisa lebih dari satu jawaban. Semua jawaban yang applicable tolong dicontreng. Misalnya, tidak bisa menggunakan toilet dengan aman, mudah, dan mandiri karena sakit, atau karena usia lanjut, atau cedera, atau keterbatasan fisik ya, misalnya disable gitu ya, misalnya duduk di kursi roda, perlu perlu orang untuk bantu, atau misalnya hamil besar, atau sedang menstruasi harus di, ya kadang ada yang sangat sulit ya, kemudian tidak merasa aman atau nyaman pada malam hari, misalnya karena harus keluar rumah di malam hari, terus mungkin ada yang suka iseng mengamati atau apapun, kemudian misalnya, oh, karena pakai MCK terus tapi nggak ada kuncinya gitu. Jadi kalau pakai buru-buru akhirnya ya tidak bisa menjaga kebersihan toilet. Atau misalnya tidak cocok untuk anak kecil karena ketinggian dan lain sebagainya. Ini
Semua jawaban yang berlaku tolong dipilih. Di sini kita tidak akan atau tidak boleh menghakimi responden. Kita hanya akan bertanya, kira-kira apakah ada kondisi di sini yang terpenuhi atau tidak? Apapun jawabannya, langsung dicontreng, tidak boleh memberikan nasihat dan lain-lain. Kemudian, eh, jika tadi dijawab ada yang apa tidak bisa menggunakan toilet dengan mudah, aman, dan mandiri. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, nah, berapa orang dalam rumah tangga Anda yang tidak bisa menggunakan toilet secara mandiri itu? Misalnya, kalau di rumah ada 5 orang, terus ada 1 orang yang jompo, 4 orang bisa menggunakan, ya di sini ditulis 1 orang, misalnya ya, satu gitu, atau dua atau berapa. Kemudian, nah, yang tidak mandiri untuk menggunakan toilet atau yang memerlukan bantuan untuk menggunakan toilet itu, nah bagaimana cara membantu orang tersebut? Misalnya, apakah mereka tidak menggunakan toilet gitu ya? Misalnya dibawakan pispot, ataukah mereka mencoba menggunakan toilet tanpa bantuan gitu ya? Dengan segala kesulitannya tetap berusaha memakai sendiri misalnya? Ataukah didampingi ke toilet oleh anggota keluarga, ataukah oleh misalnya suster, menggunakan pispot dewasa atau anak-anak gitu ya? Atau didampingi oleh orang lain? Ini semua jawaban yang berlaku bisa dipilih, bisa lebih dari satu. Kemudian, apakah orang di rumah ini kesulitan menggunakan toilet? Ini adalah ketika tadi pertanyaan di urusan satu, apakah toiletnya dimanfaatkan benar-benar sebagai toilet? Nah, jawabannya adalah jika menjawab iya ada kesulitan, maka masalah atau kesulitan apa yang dialami dalam menggunakan toilet tersebut? Nah, ini ada beberapa pilihan jawaban, bisa lebih dari satu jawaban. Misalnya, jadi oke, toilet dimanfaatkan, semua orang misalnya mandiri, tapi sulit dipakai. Kenapa? Bukan karena misalnya ada kondisi keterbatasan fisik misalnya, tetapi karena toiletnya nggak bersih, berbau, atau nggak ada air, sulit menjangkau jamban, sulit jongkok di jamban, takut jatuh atau terpeleset, sulit membersihkan diri. Berarti ini adalah semua kondisi di mana yang menyebabkan orang tidak bisa atau sulit untuk memakai toilet. Ya, semua jawaban yang ada di dalam pilihan ini, jika semuanya berlaku, satu atau lebih atau semua, silakan dicontreng. Ini juga sama, tidak untuk menghakimi, silakan ditanya respondennya apakah ada kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian, uh, apakah ada kesulitan dalam membersihkan dan merawat toilet Anda? Misalnya tidak ada kesulitan atau ya, ada kesulitan. Jika responden menjawab iya, ada kesulitan dalam membersihkannya, maka pertanyaan selanjutnya adalah masalah atau kesulitan apa yang Anda alami saat membersihkan dan merawat toilet. Misalnya, karena jambannya sering rusak atau mampet, atau nggak ada airnya, jadi susah dibersihin, nggak ada bahan pembersihnya, tidak tahu cara membersihkannya, terlalu banyak yang pakai, kemudian pengguna lainnya nggak tahu cara menggunakan toilet dengan benar, pengguna lainnya tidak membersihkan toilet, ini yang untuk toilet bersama ya, atau desainnya sulit dibersihkan, misalnya sempit gitu, atau gelap, nggak kelihatan, nggak tahu bedanya antara bersih dengan enggak misalnya, atau toilet cepat penuh gitu ya, karena tadi itu misalnya nggak ada lubang keluaran efluen dan sebagainya. Nah, ini silakan jawaban yang memenuhi salah satu atau lebih dari alternatif ini dilihat, diamati, ditanyakan, dan dicontreng jika applicable. Kemudian, jika tadi ada yang menjawab desainnya sulit dibersihkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah masalah utama apa yang ada dengan desain toilet itu? Misalnya karena terlalu sempit, terlalu gelap, kesalahan bahan konstruksi, karena misalnya apa ya? Ya pokoknya sulit lah yang kaitannya dengan desain, bukan kaitannya dengan apa tuh nggak ada air dan sebagainya atau nggak ada bahan pembersih ya, atau kesalahan tata letak misalnya sulit dijangkau. Ini pun sama, bisa lebih dari satu jawaban. Oke,